Baik, selamat siang para hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok research paper sosial media 10 ingin mempresentasikan hasil research paper kami yang berjudul Dampak Kemampuan Berefleksi Terhadap Hubungan Sosial Antara Siswa Kelas 7 Tahun Ajaran 2022-2023. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan dari kami masing-masing. Perkenalkan, saya Brady Wiranda dari 92 nomor 3. Saya Danis Mika Haryanto dari 92 absen 8. Saya Kaiser Renzo Johansson dari kelas 92 absen 18. Jadi dari PowerPoint yang sudah kami susun ini ada empat bagian yang terpisah. Pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan dan rumusan masalah dari penelitian kami. Kedua, metode penelitian yang berisi pendekatan, sampel, instrumen penelitian dan media instrumen penelitian yang kami gunakan untuk mengumpulkan data. Ketiga, hasil dan pembahasan berisi jawaban narasumber dan kesimpulan setiap kelompok. Dan keempat, penutupan yaitu kesimpulan keseluruhan dan saran. Pertama, pendahuluan. Latar belakang kami meneliti tema ini adalah saat pertama kali mulai offline, kita melihat kalau Kadisian kelas 7 dari Polsek Kadisius tahun ajaran 2022-2023 sering menyendiri saat istirahat dan fokus kepada gadget masing-masing. Kami juga ingin mengetahui apakah ada korelasi antara kemampuan berinteraksi dan hubungan sosial. Rumusan masalah dari penelitian kami ada tiga. Pertama, apa tujuan berinteraksi dan penggunaannya pada diri sendiri? Kedua, apa itu hubungan sosial dan mengapa hubungan sosial itu penting? Tiga, apakah ada relasi antara refleksi dengan hubungan sosial? Tujuan kami meneliti topik ini adalah kami ingin mencari tahu apakah ada relasi antara kemampuan berefleksi dengan kemampuan sosialisasi kandidat kelas 7 tahun ajaran 2022-2023. Dan kita juga ingin mencari solusi bagi kandidat kelas 7 yang pada saat ini masih memiliki hubungan sosial yang tergolongkan kurang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kaiser. Oke, terima kasih Brian. Kedua, metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan dalam research paper kami adalah pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian yang kami gunakan dalam penelitian kami ada dua. Pertama, angket atau kuesioner, dan kedua adalah wawancara. Angket atau kuesioner kami gunakan untuk tahap pertama mengumpulkan data kami. Setelah mengisi kuesioner, kami berdiskusi untuk memilih 6 kanisian yang jawaban pada kuesioner dapat mewakili kanisian lainnya untuk kami wawancara. Untuk membantu mendapatkan data, kami menggunakan media instrumen Google Docs untuk menulis naskah, daftar pertanyaan wawancara, dan membahasakan jawaban narasumber. Google Forms untuk tahap pertama, dan Zoom untuk melakukan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan wawancara ini kami dapatkan dari mengembangkan rumusan masalah. Pertanyaan wawancara pertama adalah, jelaskan apa fungsi berefleksi atau eksamen menurut perspektif Anda. Kedua, jelaskan secara singkat bagaimana perkembangan kemampuan berefleksi dari awal masuk kelas 7 sampai sekarang. Ketiga, apakah Anda merasa ada kegunaan dari berefleksi sejak masuk kelas 7 sampai sekarang? Keempat, jelaskan hubungan sosialmu dengan teman sejak masuk kelas 7 sampai sekarang. Jika bisa diberi skor, berapa nilai refleksi Anda? Keenam, apakah ada hubungan antara kemampuan refleksi dan hubungan sosial? Tiga, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini kami dapatkan dari kesimpulan jawaban narasumber. Pertanyaan pertama, semua narasumber mengatakan bahwa fungsi berefleksi adalah untuk melihat kembali hal apa saja yang telah kita lakukan dan mencari makna dari setiap kejadian. Pertanyaan kedua, secara umum, kanisian kelas 7 pada awal masuk semester masih kurang mengerti dalam mengerjakan eksamen karena beberapa hal seperti kurang fokus. Namun, para kanisian kelas 7 mengatakan bahwa mereka mengalami perubahan atau perbedaan ketika mereka menuliskan eksamen sekarang dibanding awal masuk. Perubahan-perubahan yang para kanisian kelas 7 rasakan adalah mereka bisa lebih serius dalam penulisan eksamen dan lebih menghayati pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ketika eksamen.
Pertanyaan ketiga, rata-rata para narasumber mengatakan bahwa fungsi utama dari eksamen adalah untuk mengulas kembali seluruh kejadian pada hari tersebut dan melihat sikap-sikap atau aktivitas yang telah dilakukan pada hari itu. Namun salah satu fungsi terpenting eksamen adalah untuk melihat kesalahan apa saja yang telah dilakukan, kemudian menyadari hal tersebut agar tidak diulang di esok harinya. Pertanyaan keempat, rata-rata para kanisian kelas 7 mengatakan bahwa awal masuk semester 1, mereka hanya punya 2 sampai 4 teman dekat yang merupakan teman alumni SD. Namun lama-kelamaan, terutama setelah kegiatan MPLS, para kanisian kelas 7 mulai mengembangkan pertemanan dan dengan para kanisian lainnya. Hasilnya adalah sekarang mereka sudah mengenal dan berteman dengan seluruh teman kelasnya maupun antar kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mica. Baik, untuk menjawab kesimpulan dari jawaban narasumber ketika wawancara, dalam pertanyaan kelima, kebanyakan dari narasumber mengatakan bahwa jika mereka memberikan skor kepada eksamen diri sendiri, mayoritas memberinya 3 atau 4 dari 5. Pernyataan ini juga didukung oleh opini guru agama Kanisen kelas 7, yaitu Pak Geri, di mana beliau mengatakan bahwa eksamen kelas 7 sudah dilakukan dengan serius, sungguh-sungguh, dan baik. Untuk pertanyaan keenam, dalam hal ini kami bisa menyimpulkan bahwa eksamen ternyata memang ada hubungan dengan kemampuan bersosialisasi. Walaupun bukan sebuah pengaruh yang besar, para narasumber mengatakan bahwa eksamen bisa membantu mereka dalam bersosialisasi, terutama karena eksamen membantu mereka dalam menyadari kesalahan-kesalahan apa saja yang mungkin mereka telah lakukan ketika bersosialisasi dengan teman-teman, sehingga saat lain kali bertemu mereka bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Baik, untuk jawaban narasumber kami yang terakhir, yaitu Bapak Gregorius Manuel Due atau Pak Geri, beliau merupakan guru agama dari Kanisian kelas 7, sehingga kami juga mewawancarai dia dengan daftar pertanyaan yang sama, namun dengan perspektif beda. Untuk pertanyaan pertama, Bapak Gregorius Manuel merasa bahwa eksamen adalah sebuah kegiatan di mana kami memeriksa diri dan mengolah apa saja yang kita lakukan sehingga bisa direfleksikan dan diperbaiki untuk esok harinya. Untuk pertanyaan kedua, menurut Pak Geri, rata-rata Kanisian kelas 7 sudah sangat berkembang dalam kemampuan eksamennya, yaitu menuliskannya dengan serius dan pada waktunya. Hampir seluruh angkatan kelas 7 sudah mengalami peningkatan yang baik dalam eksamen. Hanya tinggal beberapa Kanisian kelas 7 yang masih kurang serius dalam menuliskan eksamen. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu apa fungsi eksamen, Pak Geri merasa bahwa fungsi utama eksamen adalah untuk mengajarkan murid-murid kelas 7 pentingnya dalam menjaga sikap. Contohnya untuk menghilangkan sikap-sikap yang berasal dari SD, seperti kebiasaan saling mengejek atau memanggil nama orang tua. Namun lama-kelamaan juga terlihat perkembangannya pada Kanisian kelas 7, dan sudah mulai ada rasa solid serta saling mengingatkan ketika melakukan hal-hal tersebut. Untuk pertanyaan keempat, hubungan sosial murid kelas-kelas 7 menurut Pak Geri juga sudah membaik dan berkembang sejak awal semester. Yang awalnya mereka masih malu-malu dan fokus dengan HP masing-masing, sekarang sudah mulai berteman banyak dan berinteraksi satu sama dengan lain. Untuk pertanyaan kelima, menurut Pak Geri, mayoritas dari Kanisian kelas 7 sudah melakukan eksamen dan dikerjakannya dengan serius, yaitu benar-benar menghayati seluruh kejadian hari tersebut dan menjawab dengan serius. Namun juga masih ada persentase kecil dari Kanisian kelas 7 yang kurang serius. Contohnya menuliskan refleksi sebelum waktu eksamen. Untuk pertanyaan keenam, menurut Pak Geri, ada hubungan eksamen dengan kemampuan bersosialisasi yang cukup besar. Kalau dilihat dari penulisan eksamen, terdapat perkembangan dari sisi sosial juga. Siswa kelas 7 juga terus berkembang, selalu memeriksa hubungan mereka, dan memperbaiki apa saja yang mereka telah lakukan. Keempat adalah penutup. Oke, baik. Untuk kesimpulan yang dapat kita tarik dari penelitian kami, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah dan pertanyaan yang sudah dijawab pada wawancara, kita dapat menyimpulkan bahwa memang terdapat sebuah hubungan antara refleksi eksamen dengan hubungan sosial kanisian. Namun, besar pengaruh atau korelasi antara eksamen
dan hubungan sosial ini tergantung pada bagaimana penulis eksamen menghayati dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada eksamen tersebut. Jika seorang melakukan eksamen dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengarah terhadap perkembangan diri sendiri pribadi, maka dampaknya terhadap kehidupan sosialnya akan lebih kecil. Sedangkan jika seorang menjawab pertanyaan dengan tujuan dan arah untuk menganalisa kesalahan ketika beliau bersosialisasi, maka beliau juga akan lebih merasakan pengaruh dari melakukan eksamen terhadap perkembangan hubungan sosialnya. Baik, untuk saran dari kami kelompok sosial humaniora 10 kepada kandidat kelas 7 yang kurang bersosialisasi atau kesulitan berteman, solusi dari kami adalah untuk lebih sering melakukan refleksi eksamen. Karena dengan lebih sering melakukan refleksi eksamen, kalian juga bisa melatih diri sendiri untuk menyadari kesalahan apa saja yang kalian lakukan dan membetulkannya pada lain kali bertemu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang sudah menonton. Kami dari kelompok Sosial Humaniora 10 izin mengundurkan diri. Terima kasih.